Ya, dari rekam ya. Jadi saya ulang, kita akan bicarakan DC to DC converter ya. Ini konverter yang mengubah tegangan DC ke tegangan DC lainnya ya. Nah, jadi ternyata yang bisa diubah-ubah tegangan apa namanya? Dimatikan dulu mic-nya, matikan dulu. Mic-nya matikan dulu mic-nya. Yuk. Coba mic-nya matikan dulu mic-nya. Ya. Jadi fungsinya ini seperti trafo pada rangkaian rangkaian AC ya, pada sistem tenaga listrik ya. Fungsinya seperti trafo ya. Nah, karena itu salah satu aplikasinya nanti adalah pada transmisi daya dengan menggunakan tegangan tinggi DC ya. Karena ternyata tegangan DC juga bisa dinaikkan ya, tidak hanya tegangan AC. Kalau tegangan AC menggunakan trafo, tegangan DC nggak bisa dinaik turunkan di step up, step down menggunakan trafo ya. Nah, kita akan lihat ternyata dengan menggunakan chopper atau DC to DC converter, kita bisa menaikkan dan menurunkan tegangan ya, bahkan bisa beroperasi pada 4 kuadran. Nanti full bridge converter yang kelas E itu bisa beroperasi pada 4 kuadran ya. Jadi tegangannya bisa plus minus ya, arusnya juga bisa plus minus ya, dayanya bisa mengalir dalam 2 arah, dari DC, dari katakanlah dari A ke B ya, dari sisi supply ke demand atau dari demand ke supply ya. Oke. Jadi fungsinya seperti trafo pada tenaga listrik ya, harus bolak-balik ya. Meskipun aplikasinya nggak cuma untuk itu ya, banyak aplikasi yang lain, nggak cuma untuk sistem tenaga ya, atau untuk transmisi daya tegangan tinggi sistem DC, tapi ada banyak aplikasi yang lainnya ya. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya. Nah, yang akan kita bicarakan ya pada hari ini, DC chopper kelas A, kemudian kelas B ini harusnya ya. Sorry. Kalau ketik B. Bagaimana cara mengontrol DC chopper dengan PWM ya, switchingnya ya. Karena rangkaian konverter ini itu adalah switch mode ya semuanya ya. Jadi menggunakan saklar semiconductor ya, BJT, kemudian MOSFET ya, menggunakan IGBT ya, GTO, itu dengan mode sebagai saklar ya. Nah, jadi kita harus selalu memberikan sinyal kontrol ya, untuk on dan off dengan pola tertentu ya, dengan frekuensi tertentu ya. Yang paling umum, yang paling mudah, yang paling populer itu menggunakan PWM ya, pulse width modulation ya, untuk kontrol chopper ini ya, untuk on off daripada saklarnya, daripada MOSFET-nya itu dengan menggunakan strategi PWM ya, atau pulse width modulation. Ini targetnya ya. Ya, jadi aplikasinya ya diantaranya untuk switch mode
power supply ya, power supply DC ya dengan switch mode ya, bukan dengan apa namanya prinsip linear waktu itu ya, sehingga lebih efisien ya. Kemudian juga untuk DC motor drive ya, untuk adjustable speed drive ya, motor DC itu juga bisa dipakai ya. Ini contoh suatu sistem yang menggunakan DC to DC converter, ini sistem suatu power supply DC ya, yang apa namanya inputnya dari tegangan AC ya, dari utility, dari jala-jala PLN, satu fase atau dua atau tiga fase ya. Kemudian nanti bebannya adalah beban DC ya, beban DC ya. Nah ini ada dua tahap konversi ya, bagaimana dijelaskan pada kuliah yang pertama ya. Mula-mula saya arahkan dulu ya dengan uncontrolled diode rectifier ya, dioda penyarah dioda ya, sehingga dihasilkan tegangan DC yang tidak bisa di adjust ya, tegangan DC-nya fix pada nilai tertentu ya. Kalau kemarin itu yang satu fase itu 0,9 VS ya, di mana VS-nya adalah tegangan RMS dari tegangan masukan ya. Jadi nggak bisa kita kontrol ya, tegangannya segitu aja ya, tergantung kepada tegangan AC-nya ya, ikutin tegangan AC-nya. Nah, sementara kita pengen mendapatkan tegangan DC yang bisa diatur ya, besarnya ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka kemudian tahap keduanya itu dipergunakan chopper ya, DC to DC converter ya, dari tegangan DC yang unregulated, maksudnya yang tidak bisa di adjust ya, nilainya fix, menjadi tegangan DC yang regulated, yang bisa diatur ya, bisa dinaikkan atau diturunkan tergantung tipe DC to DC converternya. Nanti kita akan mengenal step up ya converter, ada step down converter, ada step up step down converter ya. Kalau step up converter ya, DC to DC converter yang dia hanya bisa menaikkan tegangan saja ya. Jadi dari tegangan DC yang fix ya, hasil dari penyarah dioda itu kalau kita pakai step up ya converter, nanti hasilnya adalah tegangan DC yang lebih besar di sisi beban ya. Kalau kita pakai step down converter, DC to DC converternya, kita akan dapatkan tegangan DC yang lebih rendah, yang lebih kecil di sisi beban ya. Kalau kita pergunakan step up step down converter, nah itu lebih hebat lagi ya, dia bisa menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kelima kelas yang tadi saya sampaikan ya, dari DC chopper kelas A sampai kelas E itu adalah ya, kelas A dan B itu apa namanya, kelas A itu step down atau buck converter ya, kelas B-nya itu step up atau boost converter, kemudian berikutnya ya buck boost ya, kemudian choke sama full bridge converter ya, yang merupakan gabungan dari tipe A dan tipe B ini ya. Nanti akan kita bahas secara apa namanya, berurutan. Nah, jadi contoh satu sistem konversi daya ya, suatu sistem elektronika daya yang menggunakan DC to DC converter ya, sebagai salah satu tahap ya pada sistem ini ya. Dan tadi sudah saya sampaikan jenis-jenisnya ya, step down ya atau buck converter, ada step up atau boost converter, ada step down step up ya, buck boost ya converter. Jadi kalau step down converter tegangan, tolong dimatikan mic-nya.
Kamu nyogok saya. Nandiko, tolong temennya dikasih tahu Nandiko. Jal, mic lu Jal. Ada di sini. Kalau masih rame saya nggak teruskan. Apa? Itu mic-nya Rijal. Coba ditelepon temennya ya, diingatkan lagi kuliah. Baru ada dulu. Berhenti suaranya. Udah? Oke ya. Masuk. Nandiko. Coba temannya ditelepon Nandiko. Hidup jaminan masa depan. Nah, oke. Ya, jadi ada 5 tipe yang akan kita bicarakan ya. Hari ini kita bicarakan 2 tipe, nanti minggu depan 2 tipe lagi ya. Kemudian tipe yang kelima ya, full bridge converter. Yang paling powerful yang full bridge converter nih ya. Dia bisa beroperasi pada 4 kuadran. Tegangan arus bisa plus minus ya. Daya juga bisa plus minus ya. Jadi tegangan maupun arus bisa dibikin plus dan minus ya. Kayak contoh kemarin pada penyiaran yang kita bahas ya, baik penyiaran dioda maupun penyiaran rectifier, meskipun daya bisa 2 arah, tetapi arus nggak bisa 2 arah ya. Arusnya cuma 1 arah karena arah kebalikannya akan diblok oleh dioda atau oleh thyristor ya. Nah, pada DC to DC converter ini ya, karena kita menggunakan controllable switch ya, itu arusnya juga pada full bridge converter itu bisa bolak-balik, maksudnya bisa 2 arah ya. Jadi baik tegangan, arus maupun daya bisa 2 arah. Nah, kita mulai dari yang step down sama step up nanti ya. Sebelum diteruskan, ini ada beberapa asumsi ya dalam analisa kita. Yang pertama, analisa dilakukan pada kondisi tune up atau steady state ya. Jadi kita nggak membahas kondisi transient ya. Kita asumsikan bahwasanya pada waktu kita analisis itu sudah dalam keadaan steady state ya, sudah stabil ya tegangan dan arusnya. Lalu asumsi yang kedua, saklarnya ideal ya. Saklar ideal ini berarti kalau dia konduksi itu dia seperti rangkaian short ya dengan tegangan 0 ya. Kalau dia tidak konduksi itu seperti saklar yang terbuka ya, arus sama dengan 0 ya. Kalau sedang kondisi tegangannya 0 ya, seperti short circuit gitu kan ya, tidak ada tahanan, tidak ada drop tegangan. Kalau sedang sedang mati ya, sedang tidak berkonduksi, itu seperti saklar terbuka ya dengan arus 0. Kemudian losses pada induktor dan kapasitor itu diabaikan ya, dianggap tidak ada karena kecil sekali ya. Kemudian tegangan DC masukan itu memiliki impedansi dalam 0 ya, sehingga
tidak ada drop tegangan, perubahan tegangan pada tegangan DC masukan. Lalu kemudian pada sisi keluaran tersedia filter, ya, sehingga tegangan DC-nya konstan, ya. Kemudian beban direpresentasikan atau diwakili oleh satu resistansi ekivalen, sedangkan beban berpemotor itu direpresentasikan oleh sebuah sumber tegangan DC yang seri dengan impedansi motor, ya, sebagai rangkaian pengganti daripada motor DC, ya. Itu beberapa asumsi yang dipakai. Nah, bagaimana cara kita mengontrol, ya, tegangan DC converter ini, ya, dengan cara mengontrol saklarnya, MOSFET misalkan, ya. Karena DC converter ini bekerja pada frekuensi yang tinggi, ya. Yang cocok MOSFET atau IGBT, ya, kalau daya besar. Sebagai contoh ini pada gambar A, ya, ditunjukkan sebuah DC converter dengan tegangan masukan DC, ya, VD, dan tegangan keluaran DC juga VO, ya. Lalu sebuah saklar yang membuka menutup dengan frekuensi tertentu, ya. Nah, kalau saklarnya sedang menutup, ya, maka VO akan sama dengan VD, ya. Harus akan mengalir dari sumber ke VO ini, ya, ke output, ya. Kalau saklarnya tertutup kayak sekarang ini, terbuka, maksud saya bukan terbuka, ya, off kondisinya, maka nggak ada arus yang mengalir, ya, VO sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nih, ya, ketika on, ya, selama waktu T on, ya, atau saklarnya ini sedang konduksi sedang menutup, ya, itu tegangan VO-nya, ya, sama dengan VD, ya. Lalu ketika saklar sedang off, ya, selama waktu T off, ya, tegangan VO sama dengan 0, ya. Nah, dengan mengatur waktu on dan off, ya, secara periodik, ya, T on-nya diatur, ya, dilamakan atau dipersingkat, maka kita akan mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda-beda, ya. Tegangan rata-ratanya ini kan kalau T on-nya makin panjang, tegangan rata-rata VO-nya, V besarnya makin tinggi, ya. Kalau T on-nya makin pendek, makin singkat, ya, maka tegangan rata-ratanya VO dengan V besar itu semakin kecil, ya. Minimumnya itu sama dengan 0 itu ketika T on sama dengan 0, dan maksimumnya sama dengan PD ketika T on-nya sama dengan TS. Nah, TS adalah periode switching, ya. Jadi satu periode itu, ya, itu satu waktu on dan satu waktu off, ya. Dan itu kemudian repetitif, ya, periodik, ya, pada frekuensi tertentu, ya. 10 kHz, ya, atau 100 kHz dan seterusnya, ya. Nah, jadi kuncinya dengan mengatur on off-nya nih, on off-nya saklar. Itu adalah prinsip kerja daripada DC to DC converter, ya. Nanti dengan rata-rata daripada VO, yaitu VO dengan V besar ini, ya, itu akan tergantung kepada waktu T on dan T off-nya, ya. Satu kali T on dan T off itu satu periode TS, ya. T on ditambah T off sama dengan TS, ya. Nah, jadi kita mesti memberikan sinyal kontrol, ya, ke saklar semiconductor ini, ya, kapan dia on dan kapan dia off, gitu, ya. Metode yang biasa digunakan itu menggunakan
strategi PWM ya pada frekuensi yang konstan ya. Sehingga kemudian akan dapatkan juta ratio tertentu ya. Juta ratio itu perbandingan antara waktu on dengan satu periode. T on per T ya. Nah, dengan T on per T atau D tertentu ya kita akan mendapatkan ya sinyal PWM ya dengan lebar pulsa yang tertentu, dan itu nanti akan menentukan tegangan DC keluaran atau VO rata-ratanya ya, VO dengan V yang besar ya. Jadi kuncinya adalah pada switching atau pensaklaran ya, on off kepada saklar semikonduktornya ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari generator sinyal PWM ya, menggunakan komparator ya. Error dari perbandingan ya PO tegangan yang diinginkan referensi dengan hasil pengukuran realnya ya. Jadi errornya itu di amplify ya. Itu menjadi V-control ya. V-control bandingkan dengan suatu sinyal karier ya. Misalnya tegangan gigi gergaji begini ya. Lalu kemudian dibandingkan oleh komparator ya. Jika V-controlnya ya lebih besar daripada tegangan gigi gergajinya, maka switch kontrolnya akan sinyal kontrol ya itu akan high ya, atau 1 ya, atau on ya, kontrolnya akan on. Itu berarti waktu T on ya. Contohnya ya, dari sini sampai ke sini, karena dari titik ini sampai titik ini itu V kontrolnya lebih besar daripada tegangan gigi gergaji, maka on ya. Sebaliknya ya, kalau V kontrolnya lebih kecil itu akan off ya. Sehingga kita dapatkan sinyal PWM ya dengan T on dan T off tertentu memberikan nilai D tertentu. D sama dengan T on dibagi dengan periode ATS ya. Nah, dalam 1 detik ada berapa kali on off itu disebut frekuensi ya, karena frekuensi merupakan kebalikan daripada periode ya. Ini salah satu metode yang membangkitkan sinyal PWM untuk mengontrol saklar ya pada suatu DC converter ya. Jadi ini adalah parameter penting ya, D ya, disebut sebagai duty ratio ya, yaitu perbandingan antara atau rasio antara waktu saklarnya on dengan satu periode ya. Yang untuk generator PWM ini ya itu sama dengan V control dibagi dengan nilai maksimum daripada tegangan gigi gergaji, VST maksimum ya, atau VST puncak. Nah, sekarang kita bahas kelas A ya, yaitu step down atau buck converter ya. Rangkaiannya seperti ini ya. Ini inputnya DC ya. Kita beri nama VD ya. Kemudian nanti outputnya ya paling ujung di beban itu VO yang sudah melewati proses filtering ya, sehingga konstan ya. Adapun tegangan VO ya, dengan output sebagai fungsi waktu pada setiap detiknya itu adalah VOI ya. Jadi di sini input yang pertama sebelum di filter, karena ada filter atau low pass filter yang terdiri dari sebuah induktor, sebuah kapasitor ya. Bila L dan C-nya cukup besar, nanti tegangan VO-nya itu akan rata ya, yang merupakan nilai rata-rata daripada VOI ya. Nah, jadi pada step down atau buck converter ini ya ada satu buah
saklar, ini bisa MOSFET ya, bisa BJT, bisa IGBT ya. Kemudian sebuah dioda ya. Kemudian filter low pass atau low pass filter ya. Beban diwakili oleh sebuah resistor ya. Arus yang lewat atau ditarik dari sumber dari masukan ID ya, arus yang mengalir ke beban IO ya. Nah ya, pada bak konverter ini nanti VO ya, tegangan DC di beban itu akan lebih rendah daripada VD ya, tegangan DC masukannya ya, makanya disebut sebagai step down converter atau buck converter ya, begitu. Dan nanti kita akan lihat ya perbandingan tegangan input dan tegangan output ya. Lalu arus input dan arus output itu seperti pada trafo ya, ini yang luar biasa ya. Itu kaidahnya seperti pada trafo, perbandingan tegangan dan perbandingan arus pada DC to DC converter itu seperti pada trafo ya, nanti kita akan lihat. Nah, tegangan yang dihasilkan ya di outputnya ini ya, di sini ini VOI ini ya, itu digambarkan di bawah ini ya, VOI sebagai fungsi waktu ya. Adapun tegangan pada beban ya yang setelah melewati filter itu adalah VO dengan V besar ya, itu nilai rata-rata daripada VOI ya. Nah, pada waktu saklarnya dalam posisi on ya, ini menutup berarti ya, dengan memberikan sinyal kontrol PWM tadi itu ya, maka ya arus akan mengalir dari VD ya melalui VL, dan dioda akan terbias mundur ya, dia mendapat tegangan positif di katoda ya, maka diodanya akan mati, tidak konduksi ya, begitu ya, sehingga ya tegangan di sini PO ini itu sama dengan VD ya. Nah, setelah T off ya, membuka ya, energi yang disimpan di induktor yang tadi dibawa oleh arus ya IL ini, itu akan dialirkan ke C dan ke beban R ya, melewati dioda ya, begitu. Nah, sehingga VO karena diodanya konduksi ya, ini arus IL-nya akan lewat sebagian lewat C, bagiannya lewat R ya, kemudian kembali lewat dioda ya selama waktu off-nya ya, atau T off ya, sehingga VOI sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan tegangan pada output ya, yang pertama sebelum difilter berupa suatu gelombang persegi ya, yang nilainya VD ketika saklarnya on dan 0 ketika saklarnya off ya, berulang ya dengan periode TS ya, dimana TS mana satu frekuensi switching, FS itu frekuensi switching ya. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai tegangan PO di beban, tegangan rata-ratanya ya, dengan mengintegralkan kurva ini pada satu periode dari 0 sampai ke TS ya, berarti dibagi 2, 0 sampai T on dulu ya, POI sama VD, kemudian T on sampai TS dengan TS ya, itu VO-nya sama dengan 0 ya. Ini PO super TS, frekuensi periodenya ya, satu periode untuk dilakukan VO-nya ya, itu sama dengan integral selama T on sama selama T off ya. Nah, ini salahnya, harusnya TS nih ya, ini ada kesalahan, ini harusnya sampai satu periode. Sorry.
Salah ketik ya. Ya, ini kan integral dari sini sampai sini kan kita bisa bagi dua ya. Integral dari 0 sampai T on sama integral dari T on sampai ke TS sini ya. TS. Dari 0 sampai T on VOI sama dengan VD. Dari T on sampai TS VOI sama dengan 0. Ya. Hasilnya adalah VO dengan V besar ya. Itu sama dengan T on per TS kali VD. Ya. Di mana T on per TS tadi sudah kita definisikan sebagai D atau duty ratio ya. Jadi VO sama dengan D kali VD ya. Jadi tegangan di rata-rata merupakan fungsi daripada duty ratio D ya. Kalau kita atur D-nya, maka akan berubah VO-nya dengan VD yang tertentu ya. Begitu. Nah, kalau kita kembalikan tadi ke generator PWM ya. Itu D-nya itu sama dengan P kontrol dibagi nilai puncak daripada tegangan gigi gergaji ya. Nah, maka kita bisa rubah bentuknya menjadi VO sama dengan PD ya per V sawtooth dikalikan dengan P kontrol atau suatu konstanta dikalikan dengan V kontrol, di mana konstanta merupakan perbandingan antara VD dengan tegangan gigi gergaji nilai puncaknya ya. Ini konstan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ya dengan mengatur nilai duty ratio ya kita bisa mendapatkan tegangan DC rata-rata pada nilai tertentu. Ya. Contoh kalau tegangan DC masukannya adalah hasil dari penyarah tadi ya, penyarah dioda katakan 100 volt ya. Kalau kita atur D-nya pada 0,8 maka kita akan dapatkan tegangan DC ya sebesar 80 volt ya. 0,8 kali 100 80 volt. Kalau kita bikin D-nya 0,4 kita akan dapatkan 40 volt dan seterusnya ya. Kita mendapatkan tegangan keluaran DC yang variabel ya dengan cara mengatur atau mengontrol duty rasionya. Duty rasio dikontrol dengan mengontrol PWM-nya ya dengan menggunakan generator PWM. Ya. Nah, ini adalah low pass filternya ya karena bentuk ya, gelombang tegangan yang kotak begini ya, tidak rata mulus ya. Berarti kan ada ada harmonisanya, ini harmonisanya ya. Ini yang frekuensi fundamental 50 atau 60 Hz, kemudian 2 kali frekuensi fundamental, 3 kali frekuensi fundamental ya. Jadi kalau kita pakai sistem 50 Hz ini frekuensi 100 Hz ya. Kemudian ada lagi frekuensi 150 Hz itu ada lagi ya. Nah, ini mesti difilter, mesti dibuang ya sehingga yang ada cuma tinggal yang frekuensi 50 Hz saja, maka kita akan dapatkan ya ini bukan 50 Hz ya karena kan ini DC-DC ya. DC-DC ini frekuensi switching-nya misalkan 10 kHz misalkan ya. 10 kHz maka ini adalah 20 kHz, ini 30 kHz dan seterusnya. Ya. Nah, bisa menggunakan low pass filter sehingga frekuensi yang rendah itu dilewatkan ya, frekuensi yang tinggi akan ditapis di filter ya. Gitu. Baik. Sekarang kita lihat mode konduksi kontinu. Jadi persamaan ini ya VO sama dengan D kali VD yang sangat simpel nih ya. Ini seperti trafo step down ya kalau pada sistem AC ya. Cuma bedanya kita menggunakan konverter di sini ya bukan trafo ya.
ini hanya akan bisa didapatkan kalau konverternya ya beroperasi pada mode continue ya. Mode continue itu artinya apa? Artinya arus ya yang dialirkan dari input ke output itu selalu positif, tidak pernah nol ya. Ini mode operasi continue ya. Kalau arus ya arus yang dilewati kan melalui induktor kan ini ya. Dari ID nanti akan lewat IL kemudian ke beban IO ya. Nah, yang dikatakan sebagai mode operasi kontinu itu kalau IL-nya ini nggak pernah nol, selalu positif ya. Begitu ya. Itu adalah persyaratan agar persamaan ini bisa didapatkan. VO sama dengan D dikalikan dengan VD ya. Kalau mode kontinu ya itu tidak bisa dipertahankan, maka persamaan ini menjadi tidak didapatkan ya. Nanti kemudian hasilnya adalah VO bukan lagi fungsi linear daripada D ya, tapi menjadi fungsi ini ya, eksponensial ya. Jadi fungsi eksponensial ya. Sehingga nggak dapatkan persamaan yang sederhana seperti ini ya. Nah, untuk bisa mempertahankan persamaan PO sama dengan D kali VD itu, maka ya konverter harus beroperasi pada mode continue ya. Arus yang lewat pada induktor nggak boleh nol ya. Contoh seperti ini ya. Ini arus induktor IL ya, dia selalu positif ya. Nah, kalau induktornya filternya itu terlalu kecil ya, atau bebannya terlalu rendah, itu nanti bisa terjadi ya, ini arusnya akan turun ya, sehingga nanti ada nol ya selama beberapa waktu ya. Ini kalau kita turunkan terus, ini akan ada saatnya dia sampai ke titik nol ya, gitu. Nah, jadi kita mesti pertahankan operasi dengan mode konduksi kontinu ya, selalu positif IL-nya itu ya. Nah, ini adalah rangkaian daripada buck converter ini dalam kondisi on dan dalam kondisi off saklarnya ya. Saklar di sini kan tadi ya. Saklar di sini berupa sebuah dioda yang arahnya ke atas ya. Pada kondisi on ya, ini inputnya di sini tadi ya. Kita ulangi. Nah, ini ya. Ingat-ingat diambil segini aja ya. Kesananya adalah PD-nya. Jadi kalau saklarnya on ya, saklarnya di sebelah sini ya, bukan di sini ya. Tolong lagi. Oh benar ya, ini ada dioda ya. Oke. Jadi kalau saklarnya on ya, diodanya akan terbias mundur ya, tuh, sehingga kemudian diodanya nggak konduksi ya. Tegangan di sini sama dengan tegangan masukan VD ya. Tuh. Ini ya sama dengan di VOE tadi ya, di sini VD. Kemudian tegangan di sini di beban adalah VO ya, yang DC ya. Nah, ini adalah tegangan pada induktor VL ya. VL sama dengan VD ya. Pada waktu on sama dengan VD dikurangin VO ya, yang dua-duanya DC. Jadi ini selama on dari 0 sampai T on ini VL-nya sama dengan VD dikurangi VO yang positif ya, karena kan buck converter kan VD-nya lebih besar daripada VO,
maka VD min VO-nya akan positif, ya. Nah, pada waktu sakarnya off, ya, di sini terbuka, ya, maka diodanya akan konduksi, ya, akan konduksi jadi seperti rangkaian tertutup, ya, di short circuit di sini, ini dioda di sini kan, karena on, ya, akan mengalihkan arus dari induktor ini, ya, akan lewat C dan lewat R, ya. Nah, maka sekarang, ya, kita lihat, ya, PL-nya, lihat ini PL, ya, sama dengan minus VO, betul, ya. Ini VO dengan minus di bawah sama dengan di sini juga, ini di sini, ya, pada kapasitor juga VO dengan minus di bawah, maka VL sebenarnya minus VO, ya. Lihatnya dari sini sampai sini dengan dari sini sampai sini kan sama, ya. Ini kan bisa dijadikan satu di lam, ya. Maka tegangan VL itu sebenarnya minus VO, ya. Jadi dari 0 sampai T on itu tegangan VL-nya VD min VO, ya, positif. Kemudian dari T on sampai TS, ya, tegangan VL sama dengan minus VO, ya. Nah, kemarin kita sudah bicarakan, ya, prinsip penyimpanan energi pada induktor itu, ya, itu energi yang disimpan dengan yang dikeluarkan harus sama, ya. Jadi kalau dihitung nilai integralnya nih, ya, A ini integral luas VL positif dengan B, ya, integral luas VL negatif, ya, itu A harus sama, gitu. Itu satu. Yang kedua, kemarin udah jelaskan bahwasanya kalau tegangan pada induktor positif arus akan naik, ya. Nah, kemarin juga begitu kan, ya. Nah, sekarang dari 0 sampai ke T on itu tegangan V-nya positif. Ini di atas kan positif, dan positifnya konstan karena VD konstan, DC, ya, VO konstan, maka naiknya pun konstan, ya, berupa garis lurus, ya. Sampai di sini gantian jadi negatif, ya. Sampai pada T on ini, ya, tegangan VL-nya negatif, ini di bawah kan minus, ya, negatif dengan besar tertentu, maka arusnya akan turun secara linear, ya, dengan kemiringan yang tetap, ya. Kalau kemarin kan bentuk VL-nya tidak DC begini, ya, pada penyiarah, ya, bentuknya dia seperti sinus, ya, maka kenaikan dan penurunan arus pun juga tidak konstan, ya, gitu. Nah, ini karena nilai VL positif dan VL negatifnya konstan, ya, maka kenaikan arus pada induktor pun juga konstan besarnya, ya, sampai di T on, ya, karena tegangan pada induktor negatif maka akan turun, ya, sampai setelah B ini sama dengan A dia akan naik lagi, ya, gitu. Karena sini kan diberikan sinyal kontrol on lagi, ya, dan seterusnya secara periodik, yang didapatkan arus IL yang bentuknya seperti ini, ya. Nah, besar nilai rata-ratanya IL, ya, itu sama dengan arus beban, ya, di sini IO, ya. Jadi ini adalah prinsip atau cara kerja daripada buck converter, ya, konverter DC, ya, step down, ya, tegangan output lebih rendah daripada tegangan input. Nah, kalau kita mengacu ke kurva file ini, ya, kita akan bisa hitung, ya, perbandingan arusnya, arus input sama arus output, ya, IO dan ID. IO arus output di beban di sini, ya, IO di sini, ini, ya, sedangkan ID, ya, arus masuknya, yang ini, ya, yang DC-nya, ya, rata-ratanya. Nah,
ternyata ya kita akan dapatkan ya dengan apa namanya menggunakan kurva tegangan pada induktor VL, kita dapatkan perbandingan arus ya output dan arus inputnya sama dengan 1/D ya. Apa yang menarik, perhatikan ya, VO per VD sama dengan D, tegangan masuk bagi tegangan keluar sama dengan D, sedangkan IO per ID, arus keluar ya dibagi arus masuk sama dengan 1/D ya. Kebalikannya VO per VD ya. Ini persis seperti trafo. Cuma pada trafo perbandingan tegangannya disebut sebagai A atau apa namanya N ya. Mungkin yang udah pernah kuliah sama saya masih ingat ya. Tegangan apa namanya primer sama sekunder ya. Itu perbandingannya A ya, VO per VD sama dengan A. Sedangkan apa namanya VP per VS sama dengan A itu kan ya. Sedangkan IS per IP per IS sama dengan 1/A. Ini persis seperti pada apa namanya trafo ya. Cuma ini untuk rangkaian DC ya. Jadi apa namanya DC to DC converter ini seperti trafo untuk rangkaian DC. Ya, makanya bisa diaplikasikan salah satunya pada transmisi daya sistem DC tegangan tinggi ya. Baik, itu yang kelas A atau buck converter ya. Keluarannya lebih rendah daripada tegangan masukan. Sekarang kita lihat yang kelas B ya. Ini ada suatu step up converter ya, atau boost converter. Berarti tegangan output, tegangan keluaran di beban itu lebih tinggi daripada tegangan masukan. Ya, dua-duanya DC ya. Ini seperti trafo step up pada sistem AC ya. Begitu. Nah, rangkaiannya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi habis input ya tegangan DC ada saklar, nah kemudian di bawahnya ada dioda ya. Kemudian L sama C. Nah, untuk step up atau boost converter berbeda. Begini rangkaiannya ya. Ini inputnya tegangan DC masukkan, lalu kemudian ya langsung bertemu dengan sebuah induktor L ya. Lalu kemudian ya saklar ya, ini bisa MOSFET, bisa IGBT ya. Lalu kemudian baru dioda ya. Dioda baru kemudian C dan beban R ya. Tegangan pada beban VO, tegangan keluaran ya, tegangan pada masukan VD ya. Arus masukan ID sama dengan IL ya, karena L-nya persis ya di depan tegangan masukan ya, sedangkan tegangan DC rata-rata pada beban sama dengan IO ya. Nah, ini adalah boost converter atau step up converter pada kondisi on dan pada kondisi off ya. Pada waktu saklarnya on itu gambar yang A, pada waktu saklarnya off itu gambar B ya. Kita lihat lagi dari sini, kalau saklarnya on ini menutup ya. Maka apa namanya tegangan ya pada ya, tegangan di VL ya itu sama dengan VD ya. Ini VL-nya sama VD ya kan, karena kalau saklar menutup maka ini akan ada apa namanya jalur singkat ya, sehingga arusnya langsung kemari ya dari VD lewat PL ya,
sehingga rangkaiannya seperti terputus di tengah ya. Di tengah ya, karena diodanya akan mendapat tegangan negatif ya. Dioda akan reverse bias ya, terbias mundur karena mendapat tegangan negatif dari VD ini kan menutup ya. Ini nggak ada tegangan karena saklarnya menutup atau konduksi ya, maka tegangan di sini sama dengan tegangan di sini negatif. Tuh ya, sehingga diodanya akan off. Kalau off dia akan seperti rangkaian terbuka. Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Saklar ideal ya. Kalau off dia seperti rangkaian terbuka, putus. Nah, sehingga dioda ini seperti hilang ya. Arus beban akan bersirkulasi ya di antara R sama C ini. Di sini bersirkulasi. Ya, maka kita dapatkan rangkaian ganti yang seperti ini. Pada waktu on ya. Pada waktu on ya. Nah, maka PL akan sama dengan VD. Pada waktu saklarnya off ya, terbuka begini ya. Nah, maka diodanya akan konduksi ya. Tegangan pada dioda 0 gitu ya. Sehingga VL-nya akan merupakan sama dengan VD dikurangi VO ya. Ya. Kalau kondisi off ya, ini terbuka begini nggak ada arus kemari, maka arusnya akan lewat dioda. Ini akan terbias maju ya, dapat tegangan dari sumber ya, harus akan lewat IL ini lewat dioda ya ke beban ya. Nah, tegangan pada dioda 0 ya, karena sedang konduksi, maka tegangan pada VL itu sebenarnya tegangan VD dikurangi tegangan VO ya, VD minus VO ya. Karena VO-nya lebih besar, ini kan boost converter ya, VO lebih tinggi kan daripada VD, maka VD min VO negatif di bawah. Oh ya, ini selama T-on ketika saklarnya itu sedang konduksi, VL-nya sama dengan VD positif ya. Pada masa T-off ketika saklarnya putus ya, tegangan pada induktornya negatif sebesar VD dikurangi VO. Maka seperti tadi pada waktu VL positif harusnya akan naik ya secara linear. Kenapa kok linear ya? Karena VL-nya juga konstan ya, gitu ya. Nah, sedangkan pada waktu T-off ya, tegangan pada VL sama dengan negatif, itu VD minus VO ya, VO-nya lebih besar ya, negatif konstan dengan besar tertentu, maka arus induktor akan turun ya, mengecil secara konstan juga ya, secara linear gitu ya, dengan kemiringan yang konstan. Kemudian satu periode akan kembali mengulangi siklusnya ya, on off seterusnya dengan frekuensi tertentu ya. Nah, ini adalah mode continue ya. Arus IL-nya selalu positif, nggak sampai menyentuh sumbu T ini ya. Kalau sampai menyentuh sumbu T akan ada saatnya dia 0 ya. Gitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan ya persamaan perbandingan tegangannya ya, dari luas di bawah kurva VL positif itu harus sama dengan luas di bawah kurva negatif ya. Ini persegi panjang ya, maka luasnya ini adalah T-on kali VD, yang bawah ini VD min VO dikalikan dengan T-off ya kan. Ini kan persegi panjang kan ya, dari sini sampai sini VD min VO ya, panjangnya dari sini sampai sini adalah T-off, maka VD T-on ditambah VD min VO kali T-off harus sama dengan 0 ya.
Hasilnya ya adalah VO per VD sama dengan 1 dibagi 1 minus D. Ya, hubungan sederhana yang sangat cantik ya. Begitu ya. Yang memberikan kepada kita ya tegangan keluaran yang merupakan fungsi daripada duty ratio ya, seperti tadi pada step down converter. Cuma hubungan perbandingan VO dan VD-nya berbeda ya. Kalau tadi VO per VD sama dengan D, kalau sekarang VO per VD sama dengan 1 dikurangi 1 minus D. Ya. Katakanlah misalkan VD-nya masukannya 150, 100 ya. 100 volt ya. Pada D sama dengan 0,2 ya. Maka VO sama dengan 1 dibagi 1 minus 0,2. 1 dibagi 0,8. Ya. Berarti 1 dikalikan VD kalikan 10 per 8. Ya. 1/2 per 8 atau 1,25. Nah, kita akan dapatkan tegangan keluaran 1,25 kali 100 karena VD-nya 100 atau 125 volt. Lebih tinggi daripada tegangan masukan yang sebesar 100 volt. Dan seterusnya ya. Kalau D-nya mengecil ya, kita akan dapatkan VO lebih tinggi ya. Kalau D-nya diperbesar ya, kita akan dapatkan kebalik ya. Kalau D-nya diperbesar, ya D-nya kan antara 0 sampai 1 ya. Kalau pada D sama dengan 1 ya, maka 1 minus 1, 0, 1 per 0 tak hingga ya. Itu VO-nya sangat tinggi. Pada D sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 1 per 1 mili sama dengan 1. 1 dibagi 1 kurang 0 ya. Sehingga VO sama dengan VD. Ya. Jadi tegangan keluar minimal sama dengan tegangan masukan, maksimalnya tak hingga. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi pada step step down atau buck converter ya. Kita dapatkan ya perbandingan arusnya yang juga seperti tadi ya, kebalikan daripada perbandingan tegangan. Ya, kalau tadi pada buck converter ya, VO per VD sama dengan D ya, IO per ID sama dengan 1 per D. Nah, sekarang untuk boost converter VO per VD sama dengan 1 per 1 min D ya. IO per ID kebalikannya. Ini kan kebalikannya sama dengan 1 minus D. Ya, jadi persis ya, saling berkebalikan hubungan perbandingan tegangan dengan perbandingan arus. Persis seperti pada trafo. Ya. Jadi ini kembali mengkonfirmasi fungsi daripada DC to DC converter yang seperti trafo pada sistem AC. Ya. Baik. Tadi saya sampaikan bahwasanya persamaan-persamaan sederhana ini ya, ini hanya akan diperoleh ketika hubungan arus atau konduksi arusnya berlangsung secara kontinu ya. Jadi arusnya tidak pernah induktornya tidak pernah mencapai nilai 0, selalu positif ya. Seperti ini contohnya, ini selalu positif, nggak pernah 0 ya. Atau contoh juga ini selalu positif ya. Nah, kalau dia sampai 0 dikatakan itu mode operasi discontinue. Harusnya discontinue sempat 0 ya. Jadi harusnya arus keluarannya itu mengalir kemudian mati, mengalir lagi mati secara periodik ya. Tidak continue atau discontinue. Tapi kalau di atas itu selalu ada arusnya ya. Ini ya. Meskipun arus sesaatnya itu naik turun tetapi selalu ada arus ya. Nah, kalau ini turun terus sampai ini ya, perubahan dari arus turun ke arus naik ini sampai menyentuh sumbu waktu ini ya, maka akan ada waktu di mana arus induktor sama dengan 0 ya. Kalau lebih lama lagi ya, waktu 0-nya
ya, maka akan semakin menyebabkan hubungan perbandingan tekanan arusnya itu tidak terpenuhi, ya, hubungan sederhana ini nggak terpenuhi lagi, ya. Ini ya. Ya. Ini adalah mode operasi kontinu, ya. Kalau arus induktor, arus beban itu selalu positif, ya, nggak pernah mencapai nilai 0, ya, maka D-nya akan konstan, ya. Contoh ini pada D 0,75. Ini untuk boost converter, ya. Ya. Ini D-nya 0,5. Berapapun, ya, arus bebannya, itu perbandingan D-nya akan tetap terpenuhi, ya. Tapi begitu masuk ke daerah discontinue, ya, pada satu batas atau mencapai nilai arus tertentu, ya, maka berubah nih, lihat, ya. D-nya nggak konstan lagi tapi berubah, ya, mengikuti perubahan arus. Ya, kalau di sini sampai ini yang garis putus-putus dikatakan sebagai daerah batas, ya. Ya, batas antara mode continue dengan discontinue. Contoh, ya, pada D 0,75, ya, itu mode continue itu akan tercapai, ya, sampai arus kira-kira 0,28, ya, 0,28 perbandingan arus dengan arus maksimumnya itu kira-kira 0,8. Ya, kalau lebih kecil arusnya maka dia akan masuk dari discontinue. D-nya berubah terus, ya, berubah terus D-nya, ya. Dan kontrol jadi lebih susah, ya. Kontrolnya jadi lebih susah karena D-nya tidak konstan. Tapi kalau di sini kontrolnya gampang, ya, karena D-nya konstan, ya. Pada D 0,5, ya, itu daerah discontinue itu terjadi pada perbandingan arus dengan arus maksimumnya kira-kira 0,8 di sini, ya. Kalau lebih kecil lagi maka akan masuk daerah discontinue, D-nya tidak konstan, berubah mengikuti perubahan arus, ya. Kontrol jadi lebih susah, ya. Begitupun contoh yang lain pada D 0,8 di sini, ya. D 0,8 ini D 0,25, ya, PD per PO-nya 0,8 karena ini boost converter, ya. Itu kira-kira perbandingan arus keluaran dengan arus keluar maksimumnya itu sekitar 0,berapa nih, ya, 0,9, ya, kira-kira, ya. Kalau lebih kecil arusnya maka dia akan discontinue, ya, D-nya akan berubah, ya, mengikuti perubahan arus bebannya. Jadi ini mesti pertahankannya, daerah batasnya jangan sampai dilewati, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana caranya dengan menjaga nilai induktansi, ya, pada batas tertentu supaya arusnya tetap besar, ya. Nah, ya, jadi ini ada batas nih, ya. Kalau ini arusnya selalu positif, ya. Kalau kita turunkan terus, ya, arus bebannya menurun terus, ya, ini kan sama dengan arus beban, ya, turun terus, nanti dia akan sampai pada kondisi begini, ya. Nah, ini disebut sebagai batas, ya. Kalau lebih rendah lagi dia akan lebih lama nih, ya, nolnya ini akan lebih lama, ya. Itu. Ini batasnya, ya, batas daerah continue dengan discontinue, ya. Ini adalah plot, ya, arus, ya, arus pada induktor dan arus pada beban, ya, arus pada induktor IL, arus pada beban IO. Ini kita lihat lagi, ya, arus pada beban adalah IO, arus pada induktor IL, ya. Jadi kalau di plot, ya, terhadap D akan dapatkan kurva seperti ini, ya. Jadi IL, ya, batas ini, ya, maksimumnya itu adalah ini rumusnya TS PO dibagi 8L. Ini tergantung pada nilai L, ya. Begitupun dengan
IO-nya ya. IO batas ya sebelum masuk ke daerah discontinue itu adalah untuk IO-nya ya itu 0,74 TS kali VO dibagi L. Lagi-lagi tergantung pada nilai L. Ya, jadi nilai L ini adalah parameter yang mengontrol batas antara daerah continue dengan discontinue ya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah persamaan daripada arus batas untuk induktor ya, yaitu TSPO bagi 2L kali D kali 1 minus D ya. Penguncian daripada L ya. Nah, karena ID sama IL untuk converter ini ID-nya ya sama dengan ID kan di sini ya, sama dengan IL. Ya. Maka IOB-nya ya output batas antara operasi discontinue sama continue adalah TSPO per 2L kali D kali 1 minus D dikuadratkan ya. Nah, dari rangkaian pada gambar 17 ini ya, saya. Ya. Itu batas untuk IL ya mencapai maksimum pada D sama dengan 0,5 ya. Ya. Jadi D 0,5 itu akan memberikan nilai arus induktor batas yang paling maksimum, yang paling aman ya. Gitu ya, karena cukup besar ya IL batasnya. Tapi di selain 0,5 lebih besar atau lebih kecil ya, daerah batasnya makin D 0,5 ini yang paling rawan ya karena cukup besar ya. Jadi agak lebih kecil dikit saja sudah masuk ke daerah discontinue ya. Gitu. Sedangkan untuk IO itu pada IO perbatasannya yaitu pada nilai D sama dengan 1,3 atau 0,33 ya. Gitu ya. Jadi operasi pada D 0,33 atau sepertiga yaitu lebih rawan ya untuk masuk ke daerah operasi discontinue ya karena arus beban perbatasannya itu besar ya. Kalau 0,75 lebih aman ya karena kan dia kecil ya arus batasnya ya, jadi lebih lebar kan, daerah continue lebih lebar ya dibandingkan dengan 0,33 di sini ya karena batasnya besar. Jadi kalau arus yang turun agak sedikit saja itu bisa masuk dari discontinue ya. Jadi lebih aman ya beroperasi dengan D 0,75 ya atau di sini ya di bawah 0,25 itu maksudnya ya. Nah, ini bisa dihitung ya berapa nilai batas untuk arus induktor ya dan berapa nilai batas untuk arus beban ya. Untuk induktor TSVO dibagi 8L, sedangkan untuk arus beban 0,074 TSVO dibagi dengan L ya. Nah, ini ada yang dimaksud dengan mode discontinue ya. Ini yang batasnya ya. Kalau arus induktor ya atau arus beban yang lebih kecil lagi dia masuk ke discontinue ini seperti ini contohnya nih ya. Ini di antara titik ini sama titik ini arusnya 0. Nah, ini discontinue ya. Jadi arusnya tidak selalu positif ya, tidak selalu mengalir gitu ya.
Ini didapatkan ya apa namanya D ya sebagai fungsi daripada arus beban ya. Yang kalau diplot yang persamaan yang terakhir ini akan mendapatkan apa namanya kurva seperti ini ya. Yang berbeda-beda tergantung kepada nilai D-nya ya. Ini pada D 0,75 ini untuk bus ya atau VD per VO-nya 0,25 ya. Itu kurvanya begini ya. Mula-mula D-nya berubah ya sesuai dengan perubahan arus, ini kan arus makin besar ya. Sampai titik tertentu kira-kira 0, berapa nih ya? 0,3 kira-kira ya. Lalu kemudian continue ya. Pada D 0,5 kurva yang kedua ya. D 0,25 kurva yang ketiga. Ya, jadi bisa ditarik satu ya daerah batas ya antara operasi continue dengan operasi discontinue ya. Nah, tentu kita beroperasi konverter kita pada daerah yang continue ini, yang konstan ini ya, yang D-nya konstan. Kalau di sini di operasi discontinue D-nya nggak konstan, berubah terus ya, sehingga lebih sulit untuk mengontrol kerja daripada konverter. Karena itu ini apa sebisa mungkin dihindari ya, apa masuk ke daerah discontinue ini pada operasi DC to DC converter baik buck maupun boost converter, step down maupun step up converter itu sebisa mungkin dihindari untuk mempermudah kontrol ya. Pada daerah continue kita mendapatkan persamaan yang sederhana tadi ya. Untuk buck converter VO per VD atau V output bagi V input sama dengan D. Sedangkan untuk boost converter VO per VD sama 1 dibagi 1 minus D. Yang sederhana. Begitu masuk discontinue hilang ya, nggak berlaku persamaan tadi. Ya. Baik. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah boost converter ya. Utility diatur untuk mengontrol tegangan keluaran pada 48 volt ya. Jadi tegangan keluaran ya, VO-nya dikontrol dipertahankan pada nilai 48 volt. Tegangan masukannya VD-nya bervariasi antara 12 sampai 36 volt. Berarti nilai D-nya pun bervariasi ya. Karena tegangan masukannya VD-nya bervariasi. Daya keluar maksimum itu 120 watt ya. Converter ya beroperasi pada mode discontinue dengan frekuensi switching 50 kHz ya. Dengan asumsi komponen yang ideal ya. Itulah berapa nilai maksimum L yang dapat dipergunakan. Ya. Maka dari data soal kita dapatkan VO 48 volt, TS-nya 20 kHz ya. 50 nih. Oh, 50. 50 ya. Ini soalnya hasil 50 ya. 50 kHz ini. Coba. Kemudian tentu karena daya maksimumnya 120 watt maka arus maksimumnya ya IO maksimumnya adalah 120 pada 80 ya, pada 80 ada tegangan 80 48 ya. Salah nih. Sorry. 48 ya harusnya. 48 ya. Sebenarnya 2,5 ampere ya. Untuk menghitung nilai L ya. Maksimum jaga arus discontinue pada batas ya. Daerah discontinue dengan daerah continue ya. Nah, tadi VD-nya
bervariasi 12,36 volt, berarti D juga akan bervariasi ya. Kalau kita pergunakan rumus perbandingan VO per VD ya, kita akan dapatkan kalau VD-nya bervariasi 12,36 maka D-nya akan bervariasi antara 0,75 sampai 0,25 ya. Kan VO per D-nya kan VO per VD sama dengan 1 dikurangi 1 minus D ya. Dengan menggunakan persamaan itu kita dapatkan D-nya antara 0,75 sampai 0,25 ya. Jadi gambar halaman 17 yang tadi yang ini ya. Ini nah yang lebih aman antara 0,25 dan 0,75. 0,75 lebih aman ya. Lebih kecil kan arusnya ya. 0,25 masih cukup besar ya. 0,75 lebih kecil ya. Jadi batas masuk daerah diskontinu masih lebih jauh ya kalau D-nya lebih kecil. 0,75 ya dibandingkan dengan 0,25. Ya, ini kan D-nya antara 0,75 sampai 0,25 ya. Nah, ya arus beban batas ya antara diskontinu dengan kontinu itu lebih kecil pada D-nya 0,75, lebih aman. Jadi pakai 0,75 ya. Masukkan ke persamaan L ya tadi di atas. Yang ini. Yang ini ya. Ini. Nah, ini ada L-nya sini ya. Jadi masukkan persamaan ini. Ya. Itu terhadap L ya. Kan didapatkan ya. Sebagai persamaan ini. Ini ya. Ini ada IOB-nya kan. Ya. Dapat D-nya kan 0,75 tadi yang lebih aman ya. Kemudian IO-nya adalah 2,5 ampere, IO batasnya ya. Nah, ini dihitung yang dicari L-nya ya, IO-nya diketahui, IOB-nya dari persamaan ini. Ini IOB-nya ada 2,5. Kita cari L-nya ya. TS-nya diketahui ya. 1/20 kHz ya. VO-nya diketahui ya. D pun diketahui, D-nya 0,75 ya. Tinggal cari L-nya. Ya. Nah, didapatkan 9 mikrohenry. Jadi ya kalau kita pengen aman ya untuk operasi ya 48 volt tegangan keluaran dengan tegangan masukan yang bervariasi antara 12 36 volt ini itu pakai ya induktornya untuk bus ya yang di sini. Nah ini ya itu pergunakan induktor dengan nilai minimal 9 mikrohenry minimal ya. Lebih besar lebih bagus. Ini batasnya ya. L yang terkecil ya yang memberikan kepada kita operasi kontinu lebih lama itu adalah 9 mikrohenry ya. Itu pada D sebesar 0,75. Ya lebih besar lebih bagus.
ya 20 atau 50 bagus ya. Nah, tentu ini mesti diperhitungkan harganya ya. Tapi minimal 9 mikrohenry ya. Itu akan lebih aman karena pada D 0,75 ya. Itu IOB-nya lebih kecil ya, 2,5 ampere ya. Oke. Ya, saya kira itu ya untuk DC-DC converter untuk step up sama step down converter ya. Baik. Ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Udah hampir maghrib. Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita absen aja ya. Absen. Ya. Siapa yang kuliah nih? Rizal, Rehan, Angga. Tadi ada Nandiko ada tadi ya? Ada, Pak. Dia udah di jalan mau pulang soalnya tadi jam 5. Oh gitu. Ya. Rizal, Rehan, Angga. Angga ada. Agam yang nggak ada, Pak. Yang ada siapa? Agama Agam. sih. Iya. Rehan ada. Tambahku ada. Nandiko ada. Syahrul ada? Ada Pak, ada. Ada ya. Syahrul ada. Marzuki ada? Tadi ada join, Pak. Tadi ada ya. Yang ada itu cuma agama saja ya. Agama, Mas. Oke. Pak Marzuki ada Pak. Hah? Marzuki Pak, baru sampai rumah Pak. Oh iya ada di absen ya. Marzuki Kurniazizi Pak. Iya udah. Oke ya, kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.